Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan nama saya Aulia Salsabila Ramadhani 558 dari kelas 2 PAIB akan presentasikan sedikit materi tentang sejarah konflik India-Pakistan sebagai tugas akhir mata kuliah SKI di Madrasah yang diampu oleh Dr. Fahri Hidayat, MPDI. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu materi tentang latar belakang sejarah pra-pemisah. Sebelum kemerdekaan, wilayah India berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris. Ketegangan antara komunitas Hindu dan Muslim semakin meningkat, terutama setelah berkembangnya dua organisasi besar, Kongres Nasional India (INC) yang didominasi Hindu dan Liga Muslim yang memperjuangkan kepentingan umat Islam. Ketakutan kaum Muslim menjadi minoritas di negara yang didominasi Hindu mendorong munculnya tuntutan untuk negara Islam tersendiri, yakni Pakistan yang diperjuangkan oleh Muhammad Ali Jinnah. Ketegangan ini akhirnya mendorong Inggris untuk membagi wilayah menjadi dua negara merdeka, yaitu India dan Pakistan pada tahun 1947. Baik, untuk materi yang kedua yaitu proses pemisahan. Pemisahan dilakukan secara terburu-buru melalui rencana pembagian pada tahun 1947. Garis batas yang ditentukan oleh Sir Charles Clive dibuat hanya dalam waktu beberapa minggu saja, tanpa pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial di lapangan. Akibatnya, lebih dari 14 juta orang terpaksa mengungsi lintas batas dan sekitar 1 juta orang tewas dalam kerusuhan massal. Pemisahan ini menyisakan trauma mendalam dan kebencian antar komunitas yang berlangsung hingga kini. Pemisahan yang tidak terencana memicu kekerasan massal dan krisis kemanusiaan besar di wilayah Asia Selatan. Materi selanjutnya yaitu tentang konflik India-Pakistan. Setelah kemerdekaan, India dan Pakistan terlibat dalam 4 perang besar, yaitu pada tahun 1947, 1965, 1971, dan 1999. Perang pertama dan kedua berkaitan dengan wilayah Kashmir. Perang ketiga menyebabkan pemisahan Pakistan Timur dan lahirnya negara baru, yaitu negara Bangladesh. Perang keempat terjadi di wilayah Kargil dan kembali menyorot ketegangan atas Kashmir. Semua konflik ini menunjukkan bahwa relasi kedua negara sangat rapuh dan didominasi oleh persaingan militer. India dan Pakistan telah berulang kali berperang karena sengketa wilayah, terutama wilayah Kashmir. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang isu Kashmir. Kashmir menjadi sumber utama konflik sejak tahun 1947. Meski wilayah ini mayoritas Muslim, namun pemimpinnya memutuskan bergabung dengan India. Hal ini ditentang oleh Pakistan dan menjadi pemicu perang pertama. Sejak saat itu, Kashmir menjadi wilayah penuh militerisasi, konflik separatis, dan pelanggaran HAM. Baik India maupun Pakistan mengklaim wilayah ini secara penuh, meskipun faktanya terbagi antara keduanya dan sebagian kecil dikuasai oleh Tiongkok. Sengketa Kashmir adalah inti konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang nuklir dan keamanan regional. India melakukan uji coba nuklir pertama pada tahun 1974, diikuti Pakistan pada tahun 1998. Sejak saat itu, kawasan Asia Selatan memasuki fase baru, yaitu keseimbangan kekuatan melalui penangkalan nuklir. Meski senjata nuklir mencegah perang terbuka, ketegangan tetap tinggi dan berisiko salah kalkulasi yang bisa memicu perang nuklir. Situasi ini membuat Asia Selatan menjadi kawasan rawan secara strategis. Senjata nuklir mencegah perang besar, tetapi meningkatkan ketegangan dan risiko konflik lebih serius. Materi selanjutnya yaitu tentang upaya perdamaian dan diplomasi. Meski hubungan keduanya tegang, namun terdapat sejumlah upaya diplomatik, seperti perjanjian Tashkent pada tahun 1966 dan Simla pada tahun 1972. Kedua negara juga pernah melakukan dialog bilateral dan partisipasi dalam forum multilateral. Namun, proses perdamaian sering gagal akibat serangan teroris, krisis politik domestik, dan kurangnya kepercayaan antar pemerintah.
PBB di negara besar turut berperan, namun hasilnya belum signifikan. Upaya perdamaian selalu ada, tetapi sering gagal akibat kurangnya kepercayaan dan gangguan keamanan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pengaruh budaya dan identitas nasional. Identitas keagamaan memainkan peran besar dalam memperkuat permusuhan antara kedua negara. Pendidikan, media, dan budaya populer seperti film turut menyebarkan narasi nasionalisme yang memperkuat stereotip terhadap musuh. Bahkan, generasi muda dibesarkan dalam narasi sejarah yang saling menyalahkan, memperkuat polarisasi antara identitas India Hindu dan Pakistan Muslim. Budaya dan identitas nasional memperdalam konflik dan memperpanjang permusuhan. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu tentang dampak ekonomi dan sosial dari konflik. Konflik berkepanjangan berdampak buruk bagi kedua negara dan kawasan. Selain korban jiwa dan trauma sosial, konflik juga menguras sumber daya ekonomi untuk militer, memperburuk hubungan antar umat beragama, dan menghambat kerjasama regional. Masyarakat Kashmir menjadi korban paling menderita akibat pelanggaran HAM, kemiskinan, dan isolasi politik. Konflik merugikan semua pihak, dari kerugian ekonomi, sosial, hingga hak asasi manusia. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan, karena saya hanya seorang hamba dari Zat yang Maha Sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.